Selamat pagi sahabat-sahabat yang tergabung dalam Manager Club Gakeslab Indonesia. Saya ingin melanjutkan sharing sesi yang kedua terkait dengan the art of business penetration. Seperti yang saya sampaikan di sesi pertama, bahwa the art of business penetration adalah seni manajemen dalam bisnis. Seni yang menggabungkan kekuatan pikiran dan kekuatan hati menjadi kekuatan yang sangat dahsyat untuk melakukan business operation. Nah, kekuatan ini di dalam seni manajemen tadi yang penggabungan kekuatan pikiran dan kekuatan hati tadi akan mengolah prinsip dan panduan yang digunakan untuk merencanakan, menganalisa, dan melaksanakan operasi perusahaan. Agar perusahaan kita punya value, agar perusahaan kita memiliki profit. Itu tujuannya. Nah, sahabat-sahabat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kekuatan pikiran dan kekuatan hati. Allah bertujuan memberikan itu kepada kita untuk apa? Untuk agar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang pertama. Yang kedua, mana yang baik dan mana yang buruk. Karena ini kaitannya dengan etika, kaitannya dengan value, kaitannya dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita, di perusahaan kita, atau di kita. Nah, kalau berbicara mengenai kekuatan pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibagi menjadi dua. Kekuatan pikiran alam sadar. Yang kedua adalah kekuatan pikiran alam di bawah sadar. Banyak penelitian yang saya baca, 88% kekuatan pikiran kita ini sangat ditentukan oleh kekuatan pikiran alam di bawah sadar. 88%. 12% dikuasai oleh kekuatan pikiran alam sadar. Nah, kalau kita mengetahui itu, kita harus menselaraskan kekuatan pikiran alam di bawah sadar dengan kekuatan pikiran alam sadar. Perlu saya informasikan juga, sahabat-sahabat yang tergabung dalam Manager Club, pikiran alam sadar itu berfungsi sebagai tempat pemrosesan, tempat analisa, tempat logika, dan tempat perbandingan. Itu alam sadar. Tetapi kalau kekuatan pikiran alam di bawah sadar, pikiran alam di bawah sadar sebagai pembentukan intuisi, pembentukan seni, pembentukan memori. Anda harus bangun, itu namanya intuisi. Intuisi itu bisa dibangun kalau analisa kita kuat, logika kita kuat. Sebagai seni juga, sebagai memori juga. Jadi pikiran alam di bawah sadar itu sebagai pembentukan intuisi, pembentukan seni, pembentukan memori juga. Oleh sebab itu, tugas kita adalah menggabungkan kekuatan alam sadar dan alam di bawah sadar. Kekuatan pikiran alam sadar dan kekuatan pikiran alam di bawah sadar. Kalau itu bisa diselaraskan, akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Itu prinsip dulu. Sebelum nanti saya akan jabarkan lebih dalam bagaimana detailnya membangun pikiran alam sadar dan pikiran alam di bawah sadar.
Yang kedua yang saya ingin garis bawahi adalah bagaimana kita membangun kekuatan hati. Kalau tadi kekuatan pikiran, kekuatan hati. Kekuatan hati itu salah satu organ penting dalam tubuh kita. Baik buruknya seseorang bahkan ditentukan oleh kondisi hatinya. Betul gak? Karena itu sangat penting bagi kita untuk membangun kekuatan hati. Membangun kekuatan hati. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membangun kekuatan hati tersebut. Langkah pertama adalah open your heart, bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Yang kedua adalah open your mind, bukalah pikiranmu. Yang ketiga adalah open your hand, buka tanganmu selebar-lebarnya untuk menerima pendapat, masukan dari manapun. Karena hati yang tertutup cenderung disebabkan oleh persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Bila dibiarkan terus-menerus, tentu akan menjadi bola gas yang bisa meledak kapan saja. Nah, mengatasi persepsi yang salah, seseorang butuh membuka mindsetnya, membuka hatinya, membuka pikirannya, membuka tangannya untuk menerima pendapat orang lain. Membuka pikirannya menambah cakrawala dan wawasan. Jadi sahabat, jangan jadikan diri kita ibarat pepatah seperti kata dalam tempurung. Terlalu nyaman dengan zona sendiri sehingga tidak mau tahu perkembangan di luar sana. Kalau kita tentu nggak termasuk itu kan. Kita akan mengembangkan kekuatan pikiran serta kekuatan hati. Insya Allah saya akan bahas lebih dalam lagi mengenai kekuatan pikiran dan kekuatan hati pada sharing yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.